1943. Bagi Eropa adalah tahun keberuntungan. Begitu juga bagi Amerika. Semangat pasukan Amerika dan sekutunya mulai membara. Namun, tidak bagi musuhnya, pasukan Jepang. Di tahun 1943, mereka memulainya dengan berbagai kekalahan dalam segala pertempurannya di Pasifik. Apalagi komandan perangnya, Admiral Yamamoto, ditembak jatuh oleh pesawat Amerika. Jepang berkabung. Kaisar Hirohito memutuskan untuk menyerah. Namun, keputusan sang kaisar tidak diindahkan oleh para militernya. Seakan kerasukan akan kejayaan Asia Timur Raya. Mereka terus-menerus bertahan. Sebaliknya, Amerika mulai bergerak ofensif. Mereka mulai mengejar seluruh pasukan Jepang di seluruh Pasifik, termasuk yang terjadi di Alaska dan Pulau Tarawa. Video ini adalah episode ke-14 yang akan membahas seluruh peristiwa tersebut. Lantas, mengapa Amerika menargetkan Yamamoto? Apa yang terjadi di Alaska dan Tarawa? Dan apakah Jepang masih mampu bertahan? Pasca Jepang kalah telak dengan Amerika dalam mempertahankan Kepulauan Guadalcanal selama 6 bulan, kini Jepang tak lagi memiliki kendali penuh di Lautan Pasifik. Pasalnya, Guadalcanal adalah suatu wilayah yang sangat strategis di Pasifik. Ada istilah, siapapun yang menguasai Guadalcanal, ia akan memiliki kendali di Lautan Pasifik. Bahkan, Roosevelt kala itu berjingkrak-jingkrak ria. Barangkali Presiden Amerika itu sedang bergembira. Ia berkata, "The turning point in this war at last has been reached." Titik balik dalam peperangan ini akhirnya tercapai juga. Roosevelt memberikan sinyal kepada para petinggi militernya bahwa Amerika bukan lagi defensif, melainkan ofensif. Tinggal menunggu waktu saja bagi mereka untuk menyerang sisa-sisa pasukan Jepang di Lautan Pasifik. Hanya saja, masih banyak dari para militer Jepang yang seakan optimis jika peperangan ini akan menjadi kemenangan dan kejayaan di kemudian hari. Padahal, ribuan pilot-pilot handal mereka dan puluhan ribu militernya tewas. Belum lagi, banyak dari pasukan Jepang yang masih bertahan di pulau-pulau kecil terkena penyakit dan kelaparan. Selain daripada itu, banyak juga moral pasukan Jepang sudah jatuh. Mereka sudah hilang semangat. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian Sang Laksamana Ahli Strategi Panglima Tertinggi Angkatan Perang Jepang, Laksamana Isoroku Yamamoto. Ia berencana mengunjungi kesatuan-kesatuannya di front peperangan guna memberi dorongan semangat dan memotivasi seluruh pasukannya. Namun, siapa sangka pada awal April 1943,
pihak intelijen Amerika menangkap sebuah kawat top secret dari Tokyo yang isinya mengenai rencana Yamamoto itu. Kawat yang ditangkap itu pun lengkap menyebut tanggal berangkat dan tibanya, bahkan dengan jam dan menitnya. Yamamoto mula-mula akan pergi ke Tiongkok, lalu ke Rabaul, dan kemudian ke Bougainville. Tak pikir panjang, Nimitz pun mengirim kawat telegram kepada pihak intelijen AS di Pearl Harbor dan Washington. Disinilah ada perdebatan. Apakah ada faedahnya menyergap dan membunuh Yamamoto? Mungkinkah ada tokoh lain yang berharga melebihi Yamamoto? Jawabannya adalah tidak. Akhirnya, Washington memberi perintah sergap Yamamoto. Nimitz lalu memberi perintah kepada para komandan angkatan udara di Pasifik Barat Daya, sergap pesawat udara Yamamoto dan tembak jatuh dia. Seperti yang biasanya dilakukan Napoleon dalam menyusun rencana perangnya. Napoleon selalu menganggap mengetahui watak dan karakter lawan sama halnya dengan mengetahui tentang posisi serta perlengkapan lawan yang sedang akan diserang. Pihak intelijen Amerika juga demikian. Mereka mencari tahu biografi Yamamoto berkat informasi tawanan dan intelijennya. Dan ada salah satu sifat yang paling menonjol pada Yamamoto. Dia sangat disiplin akan waktu. Jika dia merencanakan akan tiba jam dan menitnya sekian, tentu akan tiba pada jam yang direncanakan itu. Sifat luar biasa ini sangat diketahui oleh intelijen Amerika. Menurut kode yang dipecahkan, Yamamoto akan tiba di lapangan terbang di sebelah selatan Pulau Bougainville, Balale pada tanggal 18 April 1943 pukul 9.45 pagi hari. Operasi penyergapan Yamamoto dengan sandi operasi Vincennes dipersiapkan. Dari lapangan udara Hendersonville, Guadalcanal, tepat pukul 7.25 mereka berangkat. 129 menit kemudian, mereka sudah mendekati Bougainville. Di menit itu, mereka menemukan rombongan pesawat yang mengawal Yamamoto. Tepat sebelum mereka mendarat di Balale Bougainville, rombongan Mitchell memancing dengan terbang naik sampai 20.000 kaki. Benar saja, beberapa pesawat pengawal Yamamoto membuntutinya. Hal ini sangat menguntungkan, sehingga ada kesempatan untuk menyerang Yamamoto. Kapten Thomas Lanpierre segera mengejar sisa rombongan Yamamoto. Akhirnya, mereka baku tembak. Mula-mula, pesawat Betty yang ditumpangi Yamamoto ternyata sudah roboh dan sayap-sayapnya terbakar setelah dihujani peluru meriam. Tak lama setelah itu, pesawat itu jatuh ke hutan Bougainville dan kemudian meledak. Laksamana Isoroku Yamamoto tewas seketika. Beberapa hari kemudian, jenazahnya ditemukan terpisah dengan pesawat. Dia terduduk kaku dengan pedang samurai yang terapit di antara dua lututnya. Yes, the Supreme Japanese Naval Commander, Admiral Isoroku Yamamoto, mastermind of the dastardly sneak attack on Pearl Harbor, gunned from the skies of the South Pacific by these Army Air Corps flyers. Mendengar informasi mengenai tewasnya Yamamoto, para pasukan Jepang marah. Sebagai akibatnya, pada tanggal 22 April 1943, para militer dan marinir Amerika yang ditawan Jepang dieksekusi massal oleh tentara Jepang. Satu hal yang pasti, tewasnya Yamamoto bagi Jepang berarti satu kekalahan besar dalam sebuah pertempuran. Meski begitu, Amerika juga khawatir mengenai kondisi teritorinya di Pasifik Utara, di Alaska, di Kepulauan Aleut yang dikuasai Jepang. Di sanalah akan ada pertempuran.
pertempuran yang sempat terlupakan dalam rangkaian Perang Pasifik. Kita mundur sebentar. Sejak Jepang menyerang Pearl Harbor, ada perasaan pribadi yang selalu dikhawatirkan oleh Yamamoto. Ia khawatir jika suatu saat Amerika menyerang Tokyo sebagai pusat Tennoheika. Kekhawatiran itu benar terjadi. Di bulan April 1942, Kolonel Dolittle mengebom Tokyo dengan pengebom B-25 yang dilepaskan dari kapal induk Hornet sebagaimana yang sudah dibahas di episode 7 sebelumnya. Meski serangan itu tidak begitu berarti, tapi harga diri Yamamoto seakan tergores. Ia marah dan kemudian melampiaskannya dengan memerintahkan pasukannya untuk memperluas kekuasaannya di Pulau Attu dan Kiska di Kepulauan Aleut, Alaska, wilayah teritori Amerika. Hal ini bukan berarti Jepang ingin menduduki Amerika. Mereka bertujuan untuk memancing Amerika dan sekutunya saat terjadinya pertempuran Midway. Namun ternyata gagal. Sejak saat itu, di Kepulauan Aleut tidak ada pertempuran. Dikatakan wilayah itu seperti wilayah mati. Tertutup kabut tebal, sering terjadi hujan lebat dan taufan salju yang menutup setiap pandangan. Akan sangat sulit bagi pesawat terbang di sana. Apalagi cuaca yang sangat dingin membuat para pasukan enggan melakukan serangan. Dengan kata lain, wilayah itu adalah wilayah buangan. Para laksamana yang gagal dalam pertempuran seperti Laksamana Fletcher yang gagal dalam pertempuran Savo dan Laksamana Inoue yang gagal dalam pertempuran Laut Karang dibuang ke Aleut. Bagi Amerika, wilayah itu bukanlah wilayah yang strategis. Tapi, tetap saja itu akan menjadi targetnya setelah berbagai pertempuran besar berhasil tercapai. Aleutian Islands are situated in the North Pacific Ocean, forming a chain which extends about 1,200 miles west-southwest from Alaska Peninsula towards Siberia to form the southern boundary of the Bering Sea. Here on Kiska and on the island of Attu, 200 miles to the west, Japanese forces grabbed a toehold in North America. Pada sepanjang akhir tahun 1942, kapal-kapal Jepang terkadang mengirim bantuan makanan dan logistik ke Pulau Attu dan Kiska di Kepulauan Aleut. Namun, pada tanggal 27 Maret 1943, di dekat Pulau Komondorski, mereka dipergoki oleh rombongan kapal pimpinan MC Morris. Pertempuran pun terjadi. Menariknya, layaknya seperti pertempuran klasik. Pertempuran ini hanya melibatkan antar kapal perang dan membuat rombongan bantuan Jepang itu melarikan diri. Akibat dari pertempuran ini, Laksamana Nimitz berniat untuk menyerang Jepang di sana. April 1943, Nimitz mengirim satu kapal induk dengan puluhan pesawat tempur yang dilindungi 29 kapal perang dan 19 kapal perusak. Dan pada tanggal 11 Mei 1943, mereka tiba di perairan Pulau Attu, Kepulauan Aleut. Karena cuaca yang sangat ekstrim, tentara Jepang enggan menyambut mereka. Barulah pada tanggal 29 Mei, pagi hari, sebanyak 1.000 pasukan Jepang menyerang pasukan Amerika dengan membabi buta atau dengan serangan banzai. Namun, pasukan Amerika terus bertahan. Pertempuran berlangsung seharian. Barulah keesokan harinya, suasana di sana sudah hening. Banyak tubuh-tubuh pasukan Jepang yang bergelimpangan di Pulau Attu. Yang pasti, pertempuran ini dimenangkan oleh Amerika. Tak jauh dari Pulau Attu, di Pulau Kiska juga terjadi pertempuran. Namun, kali ini berbeda. Sejak akhir bulan Juni, Angkatan Udara Amerika mengebom Pulau Kiska selama 6 minggu dengan 1.200 ton bom ke Pulau Kiska. Menariknya, tanpa disadari,
ribuan tentara Jepang kabur dari Kiska. Dan yang lebih menarik lagi, pada tanggal 26 Juli, kapal-kapal tempur Amerika yang mengira ada kapal-kapal Jepang memuntahkan pelurunya ke target. Keesokan harinya, setelah diperiksa, ternyata target mereka tidak ada. Maklum karena kabut asap yang tebal. Hal ini tentunya menjadi kebulunderan sendiri bagi Amerika. Ternyata mereka tidak menyerang siapa-siapa. Bahkan salah satu pasukan mengaku jika mereka menembak hantu, atau dengan kata lain hanyalah halusinasi dalam keadaan darurat. Berkat itulah akhirnya pada bulan Agustus 1943 sebanyak 40.000 tentara Amerika dan Kanada mendarat di Kiska. Mereka terkejut ternyata Pulau Kiska kosong, tidak ada sama sekali tentara Jepang. Hanya ada 3 ekor anjing. Bahkan salah satu pasukan Amerika di sana sangat menyesal. Kami menyebarkan 100.000 surat selebaran propaganda di Kiska. Tapi anjing-anjing itu tidak bisa membacanya. Pasukan veteran Amerika ex-Kiska tentu sangat geli jika mengingat semua ini. Selain pertempuran di Aleut, pertempuran yang tak kalah mengerikan juga terjadi di Atol Tarawa, Kepulauan Gilbert. Dikatakan, meski singkat, pertempuran ini bagi keduanya adalah pertempuran paling mematikan. Oktober 1943, Amerika dikejutkan oleh kabar bahwa Kaisar Hirohito menyatakan menyerah dalam Perang Pasifik. Namun, naasnya, para petinggi tentara Jepang enggan mematuhi keputusan sang kaisar. Mereka terus-menerus memerintahkan pasukannya untuk bertahan sampai titik darah penghabisan. Memang, sebegitu mengerikan doktrin mengenai kejayaan Asia Timur Raya kala itu. Hal ini tentunya sangat diketahui oleh Amerika. Mereka sangat mengetahui watak para tentara Jepang. Maka dari itu, Amerika dan sekutunya masih berniat melanjutkan serangan ofensifnya. Sebagai tindakan ofensifnya, Laksamana Nimitz menargetkan Pasifik Tengah di Atol Tarawa, Kepulauan Gilbert. Alasannya sederhana. Jika wilayah itu dikuasai Jepang, maka akan mustahil bagi Amerika menguasai Kepulauan Marshall dan Filipina. Itulah rute yang diambil oleh Laksamana Nimitz untuk membuka gerbang pintu Asia. Oleh karenanya, Nimitz menargetkan Kepulauan Gilbert. Dikatakan, menurut Robert Louis Stevenson yang pernah mengunjunginya pada tahun 1889, pulau-pulau di Kepulauan Gilbert merupakan tempat yang indah, tampak seperti surga. Penghuni di sana sangat menyatu dengan alam. Namun, di masa Perang Dunia ini, kelak wilayah ini layak dikatakan sebagai pulau-pulau neraka. Tubuh-tubuh tak bernyawa bertebaran di sana. Hal ini diakibatkan oleh serangan amfibi atau pendaratan secara besar-besaran sekutu atas perintah Nimitz. Pendaratan ini seakan terdengar remeh bagi sebagian orang. Bagi Amerika, selama perang, pendaratan ini sangat luar biasa sulit dan memakan banyak korban. November 1943, dari New Zealand, Nimitz membawa 17 kapal induk, 12 kapal tempur, 12 kapal penjelajah, dan 66 kapal perusak menuju Kepulauan Gilbert. Jika kita melihat seluruh armada ini, inilah armada yang paling besar yang dikerahkan selama Perang Pasifik. Padahal mereka hanya bertujuan untuk merebut pulau-pulau kecil Apamama, Makin, dan Tarawa. Armada itu tiba di tanggal 20 November 1943 pagi hari. Setibanya di sana, mereka langsung melancarkan bombardemen ke Atol Tarawa. Pasukan Jepang yang sudah siap juga melancarkan serangan balasan dengan bom meriamnya.
3 jam kemudian, armada Sekutu pun mendaratkan pasukan amfibinya. Tentunya tidak mudah dan tidak mulus. Meriam Jepang dengan gencarnya menyerang mereka. Selain itu, Sekutu yang tidak mengetahui surutnya air laut membuat banyak kapal-kapal terjebak di antara terumbu karang. Barulah sore harinya, Sekutu berhasil menembus pertahanan pertama Jepang. Pertempuran berlangsung sengit, baik pertempuran darat, laut, dan udara. Memasuki tanggal 23 November, Sekutu sudah menguasai seluruh pulau, baik Apamama, Makin, dan Tarawa. Reinforcements arrive. Tarawa and the Gilbert Islands are in the hands of United Nations forces. The entire garrison, more than 4,000 Imperial Japanese Marines, annihilated in 76 hours. The most difficult, the most dangerous of all military operations achieved. Victory at Tarawa stands as a dramatic symbol of the growing offensive power of the United Nations in the Pacific. Dalam pertempuran Tarawa yang tidak seimbang ini, Jepang kalah telak. Hanya sedikit pasukan Jepang yang menyerah. Sisanya, sebanyak 4.500 pasukan Jepang tewas. Sementara Amerika kehilangan 1.000 pasukannya. Meski begitu, Amerika berhasil merebut Kepulauan Gilbert. Mereka kini memiliki banyak wilayah untuk dijadikan sebagai pangkalan udara. Perjuangan Nimitz membuahkan hasil. Kini, Amerika sudah membuktikan tindakan ofensifnya. Selain Nimitz, ada salah satu komandan yang sangat dikagumi dan dihormati oleh presidennya sendiri. Bahkan dikatakan sebagai simbol kekuatan Amerika dalam Perang Pasifik. Dialah Jenderal Douglas MacArthur. Kelak, di pertempuran selanjutnya, dia akan memimpin pertempuran di akhir pertempuran Perang Pasifik. Yang menarik bukanlah pertempurannya, melainkan strategi MacArthur yang membuat Jepang harus rela melepaskan harga diri dan nyawanya dalam Perang Pasifik. Hal ini bisa kita lihat dalam rangkaian pertempuran mematikan dalam teater Perang Pasifik. Tentunya akan dibahas di episode selanjutnya.